Indonesia Timur ini sudah menjelang duhur lagi, asar lagi nih. Siapa dokter? Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan siang berbahagia ini. Kembali kita dipertemukan di seminar proposal disertasi Bapak Amran Al-Kasdijal dengan NIM 2233700002. Judul dari disertasi analisis penerapan kurikulum terpadu dalam pembelajaran pendidikan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ma'arif Merauke, perspektif guru madrasah. Semoga setiap langkah dan upaya kita dalam menjalani kehidupan ini, wabil khusus dalam menjalani studi, kita semua dituntun oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, diberikan kita satu karunia berupa petunjuk, sehingga kemudian kita mudah untuk menjalani perjalanan studi yang kita lewati, dan insya Allah kita akan menemukan keilmuan-keilmuan berbasis Quran, keilmuan-keilmuan yang kemudian dalam konteks teknis akan kita temukan dalam penjelasan Nabi di hadisnya. Salam salawat kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang sebagai uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Dewan penguji yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Abdul Rahman Geteng, Bapak Dr. Syarifuddin Kule MPD, Ibu Profesor Dr. Siti Warhanafidas MPDI, Bapak Dr. Ki Haji Abdul Hakim Jurumia LCMA, kemudian Bapak Dr. Abdul Halik MPDI. Mari kita buka seminar kita dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan seluruh partisipan yang alhamdulillah dimuliakan Allah sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita berikan waktu kepada Pak Amran untuk menyampaikan rancangan proposal disertasi dengan judul analisis penerapan kurikulum terpadu dalam pembelajaran pendidikan Islam di MI Al-Ma'arif Merauke, perspektif guru madrasah. Waktu sekitar 15 menit kita berikan. Silakan Pak Amran. Baik Pak Dokter, izinkan saya untuk membukakan PowerPoint-nya dan Ya, silakan. baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan mengenai proposal disertasi saya terkait mengenai analisis penerapan kurikulum terpadu dalam pembelajaran pendidikan Islam di MI Al-Ma'arif Merauke, perspektif guru madrasah. Selanjutnya yang melatar belakangi dari apa yang kami bawakan pada hal tersebut itu latar belakang permasalahannya, bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam pembentukan karakter dan kemampuan intelektual individu. Kurikulum terpadu merupakan pendekatan yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dengan tujuan menciptakan pembelajaran yang holistik dan kontekstual. Dalam konteks pendidikan Islam, kurikulum terpadu bertujuan untuk menyelaraskan pendidikan agama dengan ilmu pengetahuan umum, sehingga siswa dapat memahami dan menerapkan ajaran Islam
dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, pendidikan Islam di Indonesia memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter dan moralitas generasi muda. Madrasah Ibtidaiyah MI Al-Ma'arif merupakan salah satu lembaga pendidikan formal memegang peran sentral dalam memberikan pendidikan agama kepada siswa dalam konteks pembelajaran MI Al-Ma'arif Merauke. Penerapan kurikulum terpadu menjadi satu hal penting untuk memastikan pembelajaran agama Islam yang komprehensif dan berkualitas. Guru madrasah memiliki peran sentral dalam keberhasilan penerapan kurikulum terpadu. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga berbagai fasilitator dan motivator yang membantu siswa menghubungkan konsep-konsep agama dengan pengetahuan umum. Oleh karena itu, perspektif guru mengenai penerapan kurikulum terpadu sangat penting untuk memahami efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Kemudian, rumusan masalah yang kami angkat itu ada beberapa hal. Berangkat dari latar belakang bahwa yang pertama, bagaimana penerapan kurikulum terpadu dalam pembelajaran pendidikan Islam di MI Al-Ma'arif Merauke. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mendukung menghambat penerapan kurikulum terpadu dalam pembelajaran. Kemudian, pendidikan Islam ketiga, bagaimana perspektif guru madrasah mengenai efektivitas penerapan kurikulum terpadu dalam pembelajaran pendidikan Islam di MI Al-Ma'arif Merauke. Yang keempat adalah bagaimana dampak penerapan kurikulum terpadu mengenai hasil belajar siswa dalam pendidikan Islam di MI Al-Ma'arif Merauke. Kemudian setelah ada permasalahan yang kita dapatkan, tentunya ada penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui penerapan kurikulum terpadu dalam pembelajaran pendidikan Islam di MI Al-Ma'arif Merauke. Yang kedua adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung pembelajaran pendidikan Islam di MI Al-Ma'arif Merauke. Ketiga, untuk mengetahui perspektif guru madrasah mengenai efektivitas penerapan kurikulum terpadu dalam pembelajaran pendidikan Islam di MI Al-Ma'arif. Yang keempat, untuk mengetahui dampak penerapan kurikulum terpadu mengenai hasil belajar siswa dalam pendidikan Islam di MI Al-Ma'arif Merauke. Kemudian selanjutnya metodologi, karena ada beberapa hal yang ini kita singkat karena lama. Yang kedua adalah metodologi penelitian, yaitu saya memakai tentang pendekatan penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Kemudian subjek penelitian ini adalah para guru madrasah yang mengajar mata pelajaran pendidikan Islam di MI Al-Ma'arif Merauke. Kemudian teknik analisis data yang dianalisis secara deskriptif dengan mempertimbangkan tema-tema utama yang muncul dari wawancara, observasi. Kemudian temuan penelitian akan dijabarkan berdasarkan analisis data, dilakukan dengan fokus pada penerapan kurikulum terpadu, faktor-faktor penyebab, serta efektivitasnya dalam meningkatkan pemahaman siswa. Tentunya itu mengenai kesimpulan sementara yang kami lakukan, bahwa kesesuaian kurikulum terpadu dengan pendidikan Islam, maka tentunya penerapan kurikulum terpadu di MI Al-Ma'arif Merauke secara umum telah berjalan. Tentunya secara umum yang kita tinjau adalah di mana kurikulum yang diterapkan sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Guru-guru madrasah melihat bahwa integrasi antara kurikulum nasional dan keislaman memberi dampak positif terhadap pembentukan akhlak dan keilmuan peserta didik. Kemudian peran guru dalam implementasinya, tentunya guru memegang penerapan sentral dalam keberhasilan penerapan kurikulum terpadu. Kemudian dampak terhadap siswa tentunya berdasarkan pengamatan guru. Kemudian tantangan dan rekomendasi yang saya akan coba untuk sementara adalah peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan serta dukungan fasilitas yang lebih memadai untuk menunjang pembelajaran terpadu. Untuk baik, karena sudah ada kami tentang mengenai yang kami sudah mengenai proposalnya, mungkin ada beberapa hal itu aja untuk sementara mengenai kami punya mempresentasikan terkait lewat PowerPoint ini.
dengan analisis tadi. Iya, alhamdulillah ini singkat betul ini. Iya, iya. Saya Ya, kasih. singkat betul. Eh, jadi sebelum kita ke siapa, Ya, eh, menyerahkan ke penguji, Dewan Penguji, terlebih dahulu kita akan berikan waktu ke para partisipan yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Ini ada beberapa yang ada di ruang Zoom ini, ada Ibu EN, ada Pak Hamzah, ada siapa lagi? Sepertinya di depan tadi ada beberapa orang itu. Silakan. Mungkin ada yang mau menyampaikan, tadi ada 10 ini partisipan ini. siap. Siap, Pak Dokter. Pak Hamzah gimana Pak Hamzah? Tapi dalam konteks ini boleh. Pak Sabudin, silakan Pak Sabudin. Mungkin Ya, silakan. mungkin hanya sekedar ini Dokter, tapi hanya sekedar ingin tahu penelitiannya dari Pak Amran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, selamat ujian Pak Haji. Siap. Kami Terima berharap kasih. nanti sama Pak Haji, karena kemarin Pak Haji agak terlambat. Eh, Mungkin bisa ditahu Pak Haji dari judul atau masalah yang diangkat oleh Pak Haji, apakah pendekatan yang digunakan dari penelitian Pak Haji itu dianggap relevan dengan apa yang nanti mau kemudian Pak Haji lakukan pada bab-bab penelitian? Mungkin itu saja Pak Haji. Ya. Ya, silakan Pak Amran. Baik, saya akan bahwa judul yang kami tadi telantarkan adalah terkait mengenai analisis penerapan hukum terpadu di MI Al-Ma'arif dalam perspektif guru madrasah. Kemudian kami mengarah padalah mengenai adalah penelitian kualitatif. Ya, tentunya penelitian kualitatif ini adalah di sini adalah terkait mendeskripsikan terkait apa yang kita mengenai kurikulum terpadu tersebut yang kita akan nilai dari bagaimana apa sebenarnya kurikulum terpadu tersebut, kemudian bagaimana faktor-faktor kurikulum terpadu, faktor-faktor terkait mengenai kemudian dampak yang mengenai dampak dan tantangan tentang mengenai kurikulum terpadu. Kemudian bagaimana pandangan guru madrasah terkait mengenai kurikulum tersebut di dalam konteks MI Al-Ma'arif. Kemudian yang relevan dalam penelitian kita itu adalah mengenai apa yang masuk dalam kurikulum terpadu di madrasah. Tentunya memang ada banyak kurikulum yang diterapkan, tetapi kami menarik yang sebagai peneliti yang kita lihat itu ada beberapa hal bahwa ternyata memang ada kurikulum, tapi kurikulum itu contoh kita dapatkan bahwa kurikulum di kurikulum Departemen Agama. Yang kedua adalah ada kurikulum dari dinas pendidikan yang kita lihat, tetapi ada lagi yang disebut kurikulum mulok atau penguatan lokal yang dipadukan dalam pendidikan madrasah MI Al-Ma'arif. Sehingga itulah kami dengan ketertarikan dalam mengangkat judul tersebut itu apa yang kita mau dapatkan dari hasil yang kita dapatkan daripada proposal kami yang kami lakukan ini. Untuk sementara, Pak. Ya, bagaimana Pak ini? Sudah ya? Ya, siap-siap. Ya. Oke, Pak Hamzah, oke. Masih ada yang lain, Pak Sahabudin? Siap. Mungkin dari saya setelah Halo? Siap. Ini malah putus-putus ini. Kedengaran, Pak saja. Bran? Nah, ini dengar ya. Agak putus-putus suaranya, Pak Sahabudin. Dengar, Pak?
Ya, putus. Lanjut aja, Pak. Ya, pokoknya putus-putus Pak Sahabuddin. Kayaknya tulis tangan saja itu, Pak. Nah, Siap, nanti siap. dikirim ya. Ya. Oke, makasih banyak Pak Sahabuddin. Bisa ditangkap Pak ini, Pak Amran? Eh, Tadi yang pertanyaan itu kayaknya tidak terlalu tidak kedengar tadi, putus-putus suaranya Pak Sabudin tadi. Ya, Oh begitu ya. Fabian. Ya. Iya, iya. Kalau gitu kita ini. Atau ini tadi ada Pak Subuhan Azwari. Gimana? Pak Atau Subar. masih di kendaraan kayaknya? Iya Ustadz, masih di kendaraan, masih di jalan juga. Oh gitu Ya, ya saya bisa Ustaz. langsung, ya Ustadz, saya langsung bertanya aja dalam Iya. penerapan kurit terpadu yang disampaikan oleh Pak Amra sangat menarik untuk dikembangkan di sekolah tersebut. Mungkin saya sampaikan, mungkin ada satu mekanisme mungkin yang Pak Amra bisa jelaskan. Satu mekanisme yang perlu diterapkan di dalam penerapan kurikulum terpadu itu khususnya pendidikan Islam secara umum dan pendidikan Islam secara khusus dengan sebuah pendekatan-pendekatan misalnya satu pendekatan yang diterapkan dalam bentuk misalnya persuasif kepada anak-anak supaya bisa memahami lebih baik dalam penerapan kurikulum terpadu tersebut sehingga anak bisa memahami lebih baik dalam bentuk teori maupun secara praktek. Mungkin Pak Amran bisa jelaskan dengan hal tersebut. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Eh, Ya. Silakan Pak Amran. Ya, terima kasih. Terkait mengenai kurikulum terpadu ini, yang kita teliti dalam hal ini adalah tentunya karena tadi dia mengatakan adalah terkait yang ditanyakan mengenai seakan karena kita teliti mengenai penelitian terpadu dalam konteks di MI Al-Ma'arif ini, yang kita lihat pendekatannya tentunya yang kita teliti sebagaimana yang kita lihat adalah yang diteliti adalah guru. Kemudian dengan guru itu kita akan dapatkan apa yang hasil daripada hasil yang didapatkan daripada penerapan kurikulum terpadu tersebut. Dalam pendekatannya adalah persuasif dari yang katakan dalam pendekatan persuasif. Memang kalau kita berbicara di Papua, anggaplah di Merauke ini memang berbeda dengan di daerah lain. Contoh, di sana itu kan sukunya itu kalau umpama suku anggaplah pendatang, kita melihat adalah mungkin bisa kita dengan secara ini, tetapi kalau kita melihat umpama suku Papua, OAP orang asli Papua, di mana tentunya kita mau melakukan persuasif di dalam kurikulum terpadu itu, itulah yang dikatakan ada namanya muatan lokal. Kalau yang kita melihat bahwa kalau kita menerapkan mau sama dengan pendekatan dengan pendatang, anggaplah kita ini, anggaplah di sana, maka itu akan terjadi stagnan, akan terjadi suatu karena kenapa? Yang satunya itu di dalam menangkapi sesuatu itu berbeda. Contoh, karena di sana itu kan dari sisi bahasanya itu memang tidak masih belum begitu memahami apa dengan bahasa Indonesia dan lain sebagainya, karena di sana memang kan masih OAP dan lain sebagainya. Di mana di dalam artinya bagaimana anak tersebut itu bisa sekolah di tersebut, tapi kita bersyukur karena masih ada orang asli Papua, contoh yang masih bisa sekolah di MI Al-Ma'arif, contoh itu kita bersyukur ada beberapa hal itu orang asli Papua dan lain sebagainya. Dan yang banyak itu adalah yang masuk di MI Al-Ma'arif itu adalah contoh masih ada suku Jawa, suku Makassar, suku Bugis, suku Kei, dan orang Sunda. Nah, yang lain itu orang Papua masih ada dan sebagainya. Sehingga di dalam pendekatannya itu adalah hanya persuasif antara orang tua murid dan lain sebagainya. Sehingga dengan kita melakukan suatu dialog dan lain sebagainya, sehingga kurikulum tersebut itu bisa dalam penerapannya dan lain sebagainya. Itu sementara Pak Aswar. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. semuanya Ya. Pak Subuhan juga sudah ya. Pak Ya, Amran. Ya, makasih. Siap. Selanjutnya kita ke penguji pertama Bapak Profesor Abdurrahman Geteng. Silakan Prof.
Halo, Prof. Rahman. Halo. Halo, Prof. Rahman Giteng. Halo, Prof. Rahman Giteng. Halo, Prof. Coba ada yang bisa kontak beliau dulu. Nomornya sama saya. Mungkin sinyal agak ini memang agak beda. Sinyal. Halo, Prof. Rahman. Halo, Prof. Rahman Giteng. Kenapa beliau ini tidak nih? Halo, Prof. Rahman Giteng. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Prof. Baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati moderator, para promotor, dan tim penguji. Teristimewa pada saudara Profesor. Judul yang diangkat tolong dibacakan. Ya, silakan dibacakan, Pak. Analisis langsung dari itu, analisis penerapan kurikulum terpadu. Penerapan kurikulum terpadu. Terus analis penerapan kurikulum terpadu di MI Al-Ma'arif dalam pendekat ditinjau dari ini yang diteliti adalah madrasah ya. Ya, madrasah kurikulum terpadu di MI Al-Ma'arif dalam perspektif guru madrasah. Kalau di madrasah kan ya, pendidikan agama Islam di madrasah dan di sekolah umum itu berbeda. Kalau di sekolah umum hanya menggunakan istilah pendidikan agama Islam yang di dalamnya materinya adalah akidah, syariah, kemudian ibadah, akhlak, dan sejarah Islam. Sementara di madrasah itu dirinci dalam mata kuliah. Ada akidah, akhlak, sebagainya, ada sejarah. Ya. Nah, dari penerapan pendidikan agama di madrasah ini dengan kurikulum terpadu yang coba dibahas di dalam disertasi Anda ini, bagaimana bentuk model dari kurikulum terpadu yang dimaksudkan? Baik. Kurikulum terpadu yang dimaksud itu adalah memadukan antara kurikulum kurikulum dari Kementerian Agama dengan kurikulum dari Dinas Pendidikan. Seperti tadi kalau dari Departemen Agama, ya. Jadi kurikulum terpadu dalam pendidikan agama ya. Kalau kurikulum terpadu dalam pendidikan agama tidak lepas daripada materi-materi dari pendidikan agama itu. Iya. Sementara kalau kita berbicara kurikulum pada
sekolah umum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Ya, itu materi pelajaran umum. ya, Ya, jadi saya ingin kejelasan apa yang saudara maksud kurikulum terpadu pada pendidikan pembelajaran agama pada madrasah itu. baik. Yang dari yang terpadu itu Apakah adalah Anda mau memadukan antara pendidikan agama di satu pihak dan pendidikan umum yang ada di pihak lain? Ya, yang di madrasah itu ya masing-masing berjalan sesuai dengan ketentuan. Ada pelajaran agama, ada pelajaran umum. Ya, itu yang mau dipadukan. Atau hanya pendidikan agama saja. Pendidikan agama yang dipadukan di sekolah umum itu yaitu akidah, syariah, ibadah, akhlak, Al-Quran, dan sejarah Islam. Itu yang dipadukan. Terintegrasi di dalamnya. Sementara di madrasah yang dimaksud tadi itu yang mau dipadukan adalah pelajaran agama dan pelajaran umum. Di mana madrasah adalah lembaga pendidikan Islam yang berada di bawah Kementerian Agama dan kurikulumnya kalau menurut SKB 3 Menteri kurikulumnya itu 70% umum, 30% agama. Sedangkan kalau madrasah PK yang kemudian diwujudkan oleh Munawir Sasadi itu mengembalikan posisi pendidikan pelajaran pada madrasah itu sama dengan sebelum SKB 3 Menteri, yaitu pelajaran umum lebih banyak dari pelajaran agama. Pelajaran agama lebih dominan dari pelajaran umum. Berbeda pada madrasah yang lahir sebagai akibat dari SKB 3 Menteri. Yang kemudian di era Munawir Sasadi itu, setelah dia melihat bahwa madrasah yang digagasnya itu yang 70% umum, 30% agama, tidak mampu melahirkan cendekiawan Muslim. Karena itu Munawir Sasali kemudian melakukan kebijaksanaan dengan melahirkan kurikulum MAM-PK. Yang kurikulumnya sama sebelum SKB 3 Menteri, yaitu lebih banyak porsi pendidikan agama dari pendidikan umum, dengan harapan agar supaya warang dari madrasah negeri yang lahir sebagai akibat dari SKB 3 Menteri itu mampu berperan sebagai ulama. Nah, walaupun kemudian ternyata bahwa MAN-PK itu setelah dilaksanakan kurikulumnya itu ada loncatan yang muncul. Loncatan yang muncul itu yaitu lepasan dari madrasah. MAN-PK itu yang di samping diberikan pelajaran umum dan pelajaran agama lebih cenderung kepada sekolah-sekolah umum. Sehingga lepasannya itu lebih banyak masuk di perguruan tinggi umum dibandingkan masuk di IAIN atau perguruan tinggi agama lainnya. Nah, itulah sebabnya saya ingin menanya kepada saudara Prof. Firdaus, yang dimaksud kurikulum terpadu di sini, kalau tadi dikatakan kurikulum yang dilaksanakan pada Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu pengintegrasian antara mata pelajaran umum dan pelajaran agama. Sedangkan di madrasah memang ada pelajaran umum, apakah itu yang diintegrasikan atau bagaimana? Ini yang perlu dijelaskan ini. Silakan. Baik, Prof. Jadi yang dimaksud itu adalah yang
pendidik dari dinas pendidikan itu adalah pengintegrasian antara pendidikan agama dan pendidikan umum, di mana di dalam pendidikan umum itu lebih banyak pendidikan umumnya daripada agamanya. Kemudian kalau dilihat daripada kurikulum dari Kementerian Agama, tentunya tadi yang jelaskan itu adalah banyak tentang contoh mengenai akidah akhlak, kemudian hadis dan lain sebagainya. Dan kemudian yang ada lagi dari kurikulumnya dari madrasah tersebut, yaitu adalah terkait mengenai mulok muatan lokalnya di madrasah MI Al-Ma'arif, yaitu karena saya melihat di situ ternyata dia memakai kurikulum seperti aswaja ahli sunnah wal jamaah yang dipakai itu, sehingga di dalam konteks itu ada hasil yang nantinya ternyata kalau kita saya melihat dari yang lain ternyata ada kita dapatkan dari dari sekolah-sekolah lain begitu, Pak Prof. Ya. Jadi ada kecenderungan untuk menyebut bahwa kurikulum terpadu itu adalah kurikulum yang mengintegrasikan antara kurikulum yang berlaku di dalam Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Nah, sementara kalau kita lihat madrasah itu sebenarnya kurikulumnya sudah tertata sejak dulu. Ya. Artinya pada saat pendidikan Islam itu didominasi oleh pesantren tradisional, maka semua pelajaran yang di dalam itu ada pelajaran agama. Tidak ada pelajaran umum. Karena pesantren berprinsip bahwa pelajaran agama itulah yang dikembangkan pada lembaga pendidikan Islam. Sementara pelajaran umum itu tempatnya di lembaga-lembaga pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Ya. Sehingga lahirlah sikap tegas antara pimpinan pesantren, mereka tidak mau menerima pelajaran itu masuk di pesantren. Karena dianggap bahwa itu adalah produk penjajah Belanda, produk kafir. Bahkan istilah kasarnya pengetahuannya adalah pengetahuan kafir. Walaupun kalau kita kembali pada sejarah, pada masa keemasan Abbasiyah dan keemasan Islam di Barat, sebenarnya madrasah itu sudah memang mempelopori pengintegrasian antara pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Sementara kalau kita berbicara di Indonesia lain. Sepanjang Islam dikembangkan oleh pengembang Islam dari luar, katakan dari India, dan dari daerah-daerah kekuasaan Islam. Lalu di Indonesia lahirlah suatu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang lahir pertama, pendidikan Islam itu namanya pondok pesantren. Disebut pendidikan tradisional. Sekitar abad ke-19, setelah pengaruh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh masuk ke Indonesia melalui pembaru-pembaru, yang pertama dilakukan oleh Madrasah Al-Khairiyah di Jakarta, yang dilakukan oleh salah satu organisasi pendidikan Islam namanya Jamiatul Khair, maka lahirlah madrasah. Dan madrasah inilah yang pertama-tama lahir dan berkembang di Indonesia, yang mengambil pelajaran umum dari sekolah-sekolah Belanda dan pengetahuan agama dari pesantren yang dipadukan, sehingga abad ini adalah disebut abad kelahiran madrasah, di mana sebelumnya yang ada adalah pesantren. Nah, Jamiatul Khair ini kemudian berkembang di sekitar Jakarta, dan setelah Ahmad Dahlan masuk pada lembaga pendidikan ini, belajar di situ, dan kemudian tertarik dengan sistem itu, lalu mendirikan madrasah pertama di Kauman, Yogyakarta. Setahun kemudian setelah
Muhammadiyah berdiri, ya, Ahmad Dahlan mengembangkan madrasah itu. Madrasah dalam arti lembaga pendidikan yang di samping mengajarkan pelajaran agama juga mengajarkan pelajaran umum. Ya. Dengan demikian maka lahirlah lembaga pendidikan Islam yang kedua yang kita kenal dengan madrasah, yaitu lembaga pendidikan yang mengintegrasikan, memadukan antara pengetahuan umum dan pengetahuan agama, kan lahirlah kurikulum terpadu, yaitu memadukan antara agama dengan umum. Nah, sementara yang dibahas sekarang ini adalah bahagian dari madrasah yang lahir dari produk SKB 3 Menteri zamannya Mufti Ali. Yang intinya yaitu madrasah adalah lembaga pendidikan agama Islam di bawah Kementerian Agama yang kurikulumnya memadukan antara pengetahuan umum dan pengetahuan agama dengan variasi tertentu. Ada variasi MAPK yaitu 60% agama umum, 40% umum. 60% agama, 40% umum. Sedangkan tadi yaitu 70% umum, 30% agama. Akibat dari madrasah yang lahir dari SKBN ini dalam perjalanannya dianalisis kemudian oleh Munawir Sasali pada waktu dia nanti Menteri Agama 2 periode. Dan kemudian agar supaya lembaga pendidikan Islam yang namanya madrasah itu tetap mampu melahirkan ulama-ulama intelek, maka lahirlah gagasan beliau untuk melakukan madrasah yang disebut MAN-PK, Madrasah Program Khusus, dengan kurikulum yaitu mengembalikan kurikulum madrasah sebelumnya, yaitu lebih banyak pengetahuan agama dari pengetahuan umum. Nah, madrasah yang diteliti ini madrasah apa? Madrasah apa tadi? Madrasah MI Al-Ma'arif. Madrasah Al-Ma'arif. Al-Ma'arif ini adalah bentuk madrasah yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama. Ya. Yeah. Ya. Nah, kalau kalau integrasi yang dimaksudkan di sini mengintegrasikan antara kurikulum dari Kementerian Agama ditambah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ditambah lagi dengan Al-Ma'arif. Ya. Saya kira demikian. Keterpaduan itu bukan hanya antara kurikulum Kementerian Agama dan kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi ada kurikulum dari Al-Ma'arif itu sendiri. Sama dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu kan tidak menggunakan pendidikan, tapi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Tapi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ini mengikuti jalur kebijakan pemerintah itu dengan menetapkan sejumlah materi-materi yang sama dengan pendidikan agama pada umumnya, yaitu ada akidah, ada akhlak, ada sejarah Islam, sejarah Islam. Yang saya ingin tanyakan di sini, yang berlaku di sini apa? Supaya lebih jelas keterpaduannya. Ya, baik. Yang dimaksud adalah perpaduannya itu adalah umpama dari Departemen Agama, yaitulah di mana seperti dalam pembelajarannya seperti akidah, akhlak, kemudian Al-Quran, hadis dan lain sebagainya. Kemudian di dalam di pendidikan nasional, disitulah adalah dia pendidikan agama, tetapi banyaknya dalam pendidikan umumnya. Sebagaimana kita melihat itu, sebagaimana saya melihat itu ada guru pendidikan agama Islam, di mana lebih banyak saya lihat umumnya daripada walaupun ada banyak agamanya, tapi dalam konteks umumnya. Nah, kemudian lihat lagi dari sisinya yang kita lihat adalah kurikulumnya dari Madrasah Al-Ma'arif yang mana dikelola oleh Nahdlatul Ulama itulah ada beberapa hal kurikulumnya gitu untuk sementara Pak Prof.
Jadi bentuk keterpaduan di sini, keterpaduan antara kurikulum Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena ada alim-alim, tentu ada hal-hal yang lain yang harus dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang kemudian masuk di dalam kurikulum itu, terintegrasi, terpadulah antara 3 unsur. Unsur kurikulum pendidikan Kementerian Agama, unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan madrasah itu sendiri. Ya. Ya. Itu juga kelihatan di Muhammadiyah juga begitu. Ya. Ya. Jadi ada aktivitas kependidikan yang dilakukan berdasarkan prinsip yang diperpegangi sebagai pemilik lembaga pendidikan. Berbeda dengan kalau misalkan madrasah aliyah negeri, ya, itu tentu melaksanakan kurikulum yang ditetapkan pada madrasah itu sendiri, yang di dalamnya sudah ada otomatis terintegrasi antara pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Karena definisi madrasah itu sudah berubah. Ya, ada madrasah adalah lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan pengetahuan umum dan agama, ya, yang mengintegrasikan dari kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Sementara ada hal-hal yang khusus yang dikembangkan, ya, yaitu doktrin dari gerakan itu, ya, dilaksanakan. Oke. Nah, bagaimana Anda melihat upaya-upaya apa yang dilakukan guru untuk mewujudkan pengintegrasian itu, ya, sehingga tercapai apa yang menjadi keinginan dari peneliti? Silakan. Baik, Prof. Jadi upaya yang dilakukan oleh guru mengenai pengintegrasian kurikulum terpadu itu adalah adalah lihat dari kondisi muridnya, dan kemudian dalam waktu terkait mengenai kondisi murid, yang kedua mengenai waktu pembelajarannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tempat ataupun ruangan. Dari muridnya itu, contoh dari sisi muridnya, bahwa ada beberapa murid yang di pengintegrasian yang bisa guru tersebut itu adalah beberapa memilah-milah dari segi untuk pembelajarannya. Kemudian adalah dari sisi waktunya, waktu di dalam penerapan kurikulum terpadu itu tidak semerta-merta menerapkan full, tetapi ada beberapa yang pembelajarannya dalam hal tersebut, umpama contoh yang dilakukan umpama dari umpama akidah akhlak dan lain sebagainya, tetapi akidah akhlak tersebut itu pengintegrasikan umpama dilakukan kurikulum Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa ternyata ada juga penerapan bahwa akhlakul karimah, bahwa dalam pembelajaran itu, bahwa ternyata ada pembelajaran, itulah yang dipadukan dalam konteksnya itu karena waktunya itu sehingga digabungkan dalam sisi tersebut. Kemudian dari sisi ruangannya ataupun tempat, karena mau tidak mau, karena dalam umpama kelas yang bisa menerima itu adalah umpama kelas 5, kelas 4 dan kelas 3. Sementara kelas-kelas lain itu belum bisa, karena kalau umpama diterapkan keseluruhan itu, tentunya murid guru sulit, karena dalam pembelajaran itu guru hanya kurang dalam untuk memberikan pembelajaran tersebut, itu hanya ada beberapa hal dan lain sebagainya, sehingga dari ruangan itu bisa dipakai dalam hal tersebut. Ada untuk sementara, Pak. Kalau ya 5 menit lagi, Prof. dipikirkan secara mendalam bahwa pelaksanaan keterpaduan kurikulum seperti yang saudara angkat ini barangkali memerlukan waktu yang banyak,
Sementara jam yang ditetapkan untuk pembelajaran di madrasah aliyah itu ada batas-batasnya. Ya, Iya. apakah ada kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan sekolah untuk melaksanakan kurikulum terpadu yang dimaksud di luar di luar waktu yang ditetapkan untuk mata kuliah, untuk mata pelajaran itu, ya, karena kalau mendengar apa yang dikemukakan tadi itu memerlukan waktu yang banyak ketimbang waktu yang siap di dalam ketentuan pendidikan yang harus dilakukan di sekolah. Bagaimana? Ya, baik. Apa ada ekstra kelas? Jadi mengenai Ya, waktunya misalkan ada kebijakan tidak seluruh peserta didik diikutkan, tetapi dilihat karena biasanya yang masuk sekolah itu ya ada kelompok tertentu, katakanlah Muhammadiyah, ada NU dan sebagainya. Nah, sementara kurikulum yang bersumber dari Al-Ma'arif tadi itu kan khusus diberikan kepada kaum Nahdien. Apakah juga diharuskan untuk diberikan kepada yang lain di luar aliran itu? Misalkan kalau ada, kecuali kalau yang masuk di sekolah itu memang selektif dengan sekolahnya. Ya. Baik. Silakan. Baik, Prof. Jadi kebijakan yang dari kepala sekolah terkait mengenai itu karena dia adalah dari yayasan Al-Ma'arif dengan kepala sekolah itu terkhususnya itu adalah diberikan kepada murid yang di sekitar kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Kemudian waktunya itu yang diberikan waktunya hanya waktu pada hari-hari Sabtu yang dilaksanakan. Nah, kemudian yang lain tetap ada pembelajarannya. Ada waktu ekstra di luar yang formalnya. Iya. Oke lah, saya kira kalau terpadu seperti itu, ya saya kira memang suatu kewajaran untuk dilaksanakan karena ada ide yang mau dikembangkan oleh suatu lembaga pendidikan sesuai dengan apa yang terkandung di dalam anggaran dasarnya. Seperti misalkan Muhammadiyah tentu ada hal-hal yang mau diberikan sesuai dengan doktrin yang dikembangkan. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, selanjutnya kita ke Pak Dr. Syarifuddin Quleh. Silakan Pak Dokter. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat para penguji, para terhormat promotor dan kopromotor dan seluruh yang hadir pada kesempatan ini. Tadi kita sudah mendengarkan apa yang disajikan oleh Pak Amran berkaitan dengan judul disertasi analisis penerapan kurikulum terpadu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di MI Al-Ma'arif Merauke, perspektif guru madrasah. Saya hanya menambah ini dan menambal apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yang Mulia Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Getting. Saya berangkat dulu dari judul ini. Ini mungkin perlu dikaji lebih mendalam. Analisis penerapan kurikulum terpadu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di MI Al-Ma'arif Merauke. Kalau yang benarnya itu Merauke atau Merauke? Merauke. Oh, Merauke. Okay. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Iya.
Nah, ya, kalau sepintas ini, maaf ini, sepintas ini, saya bisa tangkap ada tiga masalah utama. Walaupun di dalam rumusan masalah saudara itu menetapkan ada 4. Nah, ini. Jadi kalau menurut hemat saya, untuk perspektif guru madrasah tidak usah dipajang di situ. Ini sebagai. Kemudian yang kedua, saya langsung saja ini, saya langsung intinya saja ini karena masih banyak kan. Saya langsung terkait dengan masalah rumusan masalah dengan mengacu kepada judul ini. Dengan judul ini sepintas kita bisa melihat bahwa tentunya adalah masalah pertama bagaimana penerapan kurikulum terpadu ini. Nah, karena berbicara kurikulum sudah disampaikan tadi kita mendapatkan informasi dari Pak Prof tadi, karena berbicara kurikulum. Kalau Ibu EN matikan dulu. Karena berbicara kurikulum ini ya tentunya berasal dari 3 sumber regulasi. Yang pertama dari Kementerian Pendidikan, regulasi Kementerian Pendidikan. Yang kedua dari Kementerian Agama. Dan yang ketiga tentunya adalah dari pihak Yayasan Al-Ma'arif. Dalam hal ini adalah binaan dari Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, yang saya tanya dulu, yang selama ini kita pakai tersendiri atau dari Al-Ma'arif sendiri? Ya, Pak Amran. baik. Yang dipakai ini adalah kurikulum Kementerian Agama, kemudian juga memadukan dengan kurikulum Diknas Pendidikan Nasional, di mana ada pendidikan umum dan lain sebagainya. Oke, stop di situ. Saya beri situ. Nah, ini kan dibahasakan ini kan masalah terpadu. Berarti terpadu ini berarti ada keterpaduan. Terpadu itu berarti ada 3 hal yang menyatu di dalamnya atau lebih dari 1 sehingga disebut sebagai terpadu. Jadi sebagai masalah pertama, masalah adalah bagaimana kurikulum. Nah, bagaimana penerapan kurikulum terpadu dalam pembelajaran dan seterusnya nih. Yang kemudian yang kedua ya itu masuk kepada faktor-faktor. Nah, kemudian yang ketiga berkaitan dengan perspektif guru. Menurut hemat saya itu kan bagaimana tidak usah di situ, biarlah nanti masuk di faktor-faktor pendukung dan penghambat. Iya kan? Karena namanya saja sebuah aturan, sebuah kebijakan, lain pimpinan, pasti lain juga kebijakannya. Saya dengar tadi sepintas berkaitan dengan saudara ini akan menggunakan metode wawancara. Tentunya kita akan wawancara dengan penentu kebijakan di Dinas Pendidikan, penentu kebijakan di Kementerian Agama, dan juga wawancara juga di pihak kepala sekolah dan juga pihak yayasan di Al-Ma'arif. Jadi berkaitan dengan guru-guru mungkin nanti dimasukkanlah di situ di faktor-faktor penghambat. Bisa jadi bagus kurikulumnya, tetapi gurunya tidak paham terkait dengan kurikulum itu. Kemudian yang ketiga, maaf ini, maksud yang ketiga. Jadi bagaimana dampak penerapannya itu kurikulum? Apakah sempit ataukah luas ataukah hanya di sekolah yang bersangkutan itu sendiri? Kemudian yang selanjutnya saya sampaikan kalau bicara masalah saya sampaikan saudara itu ada 4. Jadi saya sarankan masalahnya biasa saja, kemudian masuk tujuannya juga 3. Dan juga adalah kesimpulannya 3. Saudara tadi ini sudah langsung menyimpulkan. Nah, belum pun melakukan penelitian ini terlalu cepat gini. Ini sebagai masukan saja ini. Makasih. Mungkin nanti lebih lanjut saya akan memberikan catatan dan saya kirim kepada
saudara. Saya pikir demikian sebagai informasi. Nanti ada hal kita komunikasi saja. Siap memberikan sumbangsi dan saran. Terima kasih. Saya kembalikan Pak pimpinan sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Dokter. Pak Dr. Syarifuddin. Ya, saya juga akan memberikan beberapa masukan lah untuk terkait dengan ini. Berangkat dari judul, ini judulnya analisis. Analisis, ya. Ya, secara judul itu penelitiannya pasti kuantitatif. Ya. Itu arahnya. Kalau menganalisis itu berarti larinya ke kuantitatif. Kita akan menghitung angka-angka, penerapan waktu yang digunakan dan seterusnya. Kemudian tingkat pemahaman guru boleh jadi juga kita akan evaluasi, kita akan analisis sejauh mana guru memahami kurikulum itu. Lalu kemudian setelah guru paham, tingkat pemahamannya kita tahu, maka kemudian sejauh mana guru mampu menerapkan, jadi paham menerapkan. Itu akan dianalisis. Kemudian berikutnya adalah apa pengaruhnya terhadap siswa. Nah, itu kalau kita berbicara tentang analisis, karena kemudian analisis ini apapun sedikit banyak dia akan bersentuhan langsung dengan kuantitatif, angka-angka. Nah, sementara saya melihat di isi proposal ini itu sesungguhnya ya memang juga saya sedikit mengatakan ini mix sesungguhnya karena antara kuantitatif dan kualitatif, karena ada fokus dan deskripsi fokus ya itu kan pakai di penelitian kualitatif itu. Tiba-tiba membuat jawaban sementara atau simpulan sementara. Nah, itu kuantitatif itu eksperimen itu. Itu penelitian eksperimen yang kemudian kita langsung buat. Nah, coba nanti mungkin koordinasi ya, dengan promotornya terkait dengan judul ini mau di-expand atau kemudian mau fokus pada kualitatif atau memang dia mau ke kuantitatif berdasarkan analisis sementara ya, judul berangkat dari bahasa analisis itu tadi ya kan. Nah, itu bisa dicermati aja lah kalau kemudian mau diarahkan kemana, karena ya kalau kemudian perjalanannya kemudian kita melihat itu isinya itu mengarah sudah memiliki bukti dan kemudian judul kelihatan tidak sesuai saja, ya nanti judul aja yang kita rubah. Ya, daripada terima kasih. Isi kan pusing juga kalau begitu. Iya, betul Prof. Nah, yang berikut adalah kita berbicara tentang kurikulum terpadu. Berarti kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Syarifuddin Kulla, itu artinya ada dua kurikulum yang dipadukan. Akhirnya apa? Nanti kita akan lihat ada 3 kurikulum sebenarnya. Kurikulum pendidikan apa? Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan yang dipadukan itu. Yang dipadukan itu, berarti kan 3 lahirnya kurikulum itu. Nah, berarti hasil perpaduan antara dua itu yang kemudian melahirkan kurikulum terpadu di MI Al-Ma'arif itu yang akan kita lihat, ya kan? Lihat sejauh mana kemudian kita mampu menerapkan kurikulum itu. Ya, kembali lagi ke masalah awal tadi itu, ke judul tadi itu. Jadi nanti perjelas saja ya. Kalau memang fokus pada kuantitatif atau kualitatif, nanti sedikit ada perubahan redaksi judulnya, silakan komunikasi ya. Ini kemudian kualitatif Pak Dokter. Ya, Pak Dokter ya, gitu ya, kualitatif. Dan ini pandangan penguji kualitatif ya. Oke, ini pandangan penguji terhadap apa yang ada. Nah, yang kedua, kalau kemudian tadi secara sejarah sudah diungkapkan oleh Prof. Rahman itu tentang sejarah kurikulum, tapi sebenarnya kan kemudian sejarah itu bagian dari sebuah pembelajaran, tapi kadang kan kita hidup pada kondisi hari ini. Maka yang kita mau lihat, kita mau kembangkan adalah bagaimana kurikulum itu hari ini. Kemudian kita akan berbicara tentang the needs of student ya, kebutuhan siswa kita kan.
apa harapan kemudian yang bisa kita lihat. Maka kemudian nanti dari sini mudah-mudahan lahir satu model ya. Pastikan kalau kita bertanya tentang apa novelty-nya kan, novelty-nya adalah sebuah bentuk kurikulum terpadu yang memadukan antara kurikulum ini dan kemudian kalau kan ini kurikulum terpadu sesungguhnya kan sudah ada beberapa sekolah yang menerapkan. Maka nilai perbedaannya di Al-Ma'arif itu apa sesungguhnya yang ingin kita munculkan kan? Ya, apa yang sesungguhnya ingin kita munculkan. Nah, yang kita boleh jadi kalau kita berbicara tentang novelty-nya ya nanti kita berbicara tentang kebutuhan karakter yang banyak tadi itu, suku Papua yang ini apa dan sebagainya kemudian ditambah itu pasti akan kita berikan sesuai berdasarkan dengan karakter itu. Gimana Islam memayungi orang Papua itu, bagaimana kemudian perkembangan Islam selanjutnya, dan kurikulum memiliki peran dalam hal itu, wabil khusus di sekolah kita di MI Al-Ma'arif ini. Iya. Ya, saya pikir begitu masukan saya untuk Pak Amran. Mudah-mudahan nanti bisa diformulasi lah dengan, silakan dikoordinasikan kembali dengan promotor dan kopromotornya. Itu adanya di sana kewenangannya itu. Kita hanya melihat ada yang bisa kita berikan masukan. Selanjutnya kita ke Prof. Wardah. Silakan Ibu Prof. Wardah. Halo. Halo, Ibu Prof. Wardah. Halo. Kenapa tidak muncul? Halo. Ibu Prof. Wardah, silakan. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ini? Dede, kenapa ini? Ya. Ya, silakan. Ya. Ya, baik. Ya, sudah kedengaran suara saya, Pak Amran? Iya, Bu Dokter. Iya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah banyak masukan yang diberikan oleh penguji, dan saya selaku promotor dalam hal ini tentunya merangkum semua masukan-masukan tadi ya untuk kita pertimbangkan nanti dan kita konsultasikan ya. Oke. Jadi terutama tadi yang disampaikan oleh penguji pertama, kedua dan ketiga itu persoalan substansi dari dari atau proposal Anda. Nah, kalau kita memang melihat judul tentang analisis penerapan kurikulum terpadu, kata-kata analisis ini tentu mengarah kepada penelitian kuantitatif. Jadi nanti analisisnya angka-angka, ya, analisis datanya itu berupa angka-angka. Nah, kalau sekiranya Pak Amran mau kualitatif, maka harus diganti itu kata analisis. Nah, kalau saya siap. Iya, siap, misalnya. Adalah bagaimana itu model kurikulum terpadu dalam pembelajaran agama Islam. Kurikulum terpadu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Peningkatan karakter religius. Tentu ada tujuan yang akan kita capai. Ya. Tadi pendidikan karakter religius. Dalam pendekatan religius.
dalam pendekatan. peningkatan karakter Oh, religius. dalam pendekatan Kenapa kita karakter. ingin memberikan kontribusi tentang model kurikulum terpadu itu dalam pembelajaran PAI? Karena ada tujuan yang ingin kita tingkatkan. Tentu ada hal-hal yang ingin kita tingkatkan dalam pembelajaran itu. Apanya yang ingin mau ditingkatkan? Tentu karakternya atau karakter religius, sehingga ingin kita memadukan antara umat dengan agama, ya, agama Islam tentunya. Jadi perpaduan antara pembelajaran itu antara umum dengan pendidikan agama. Nah, itu tujuannya. Jadi yang harus kita perhatikan di sini itu tadi, ya, bagaimana mengintegrasikan pembelajaran umum dengan materi agama Islam demi untuk peningkatan karakter religius tadi itu. Nah, kemudian yang Bapak Amran yang harus perhatikan juga di sini sudah terkupas sudah disampaikan tentang substansi dari isi atau hal-hal yang harus diperhatikan di dalam disertasi nanti. Tadi sudah disampaikan Prof. Dr. Syarifuddin Kule, Dr. Raya Mangsi. Nah, itu yang harus kita catat dengan baik untuk kelengkapan dari proposal. Kemudian yang perlu juga kita perhatikan di sini adalah di latar belakang masalah. Dalam membuat latar belakang masalah itu harus kita perhatikan, ya, bagaimana isi daripada latar belakang masalah itu. Jadi kita harus memberikan informasi kepada pembaca, yaitu mengidentifikasi masalah, ya, masalah apa yang ingin kita kembangkan, ya, di dalam disertasi nanti. Nah, itu harus jelas, ya. Kemudian ada landasannya, landasan teoritisnya, dan ada landasan konseptual yang harus ada tertera di latar belakang sebagai informasi kepada pembaca. Kemudian metodenya harus juga diperhatikan. Kemudian kontribusinya apa yang ingin kita berikan kepada kontribusi dari disertasi ini, sebagaimana yang disampaikan oleh tadi penguji ketiga, bahwa itu sudah tergambar di latar belakang tentang novelty atau kebaruan dari penelitian ini. Mungkin ada relevansi dengan penelitian sebelumnya, tetapi kebaruan apa yang kita mau angkat? Nah, itu sudah ada di latar belakang semua. Kemudian lagi-lagi data empirik. Nah, data empirik itu, ya, harus kita paparkan juga. Kenapa sehingga mengangkat judul ini? Tentu ada data empirik yang kita lihat di lapangan sebagai observasi awal, ya, sehingga mau mengangkat tentang kurikulum terpadu ini dalam tujuan untuk meningkatkan karakter religius tadi itu. Nah, ini yang perlu. Sehingga jadi latar belakang itu ibarat piramida terbalik, semakin ke bawah semakin spesifik, ya, semakin spesifik untuk memberikan informasi kepada pembaca. Jadi itu adalah gambaran dengan latar belakang, orang membaca ini sudah tahu bahwa gambaran disertasi ini seperti ini nanti arahannya, ya, karena kita sudah melihat secara terstruktur di latar belakang itu tadi. Ya, jadi secara global, secara umum, secara spesifik dan lokal yang harus kita tampilkan di dalam latar belakang tersebut. Nah, itu yang penting bahwa ada kontribusi sudah digambarkan di latar belakang itu. Apa kontribusi dari disertasi ini, ya, sehingga nanti orang membacanya tidak ambigu, sudah jelas di situ. Kemudian lagi-lagi ini nanti metodenya, karena ini adalah tadi diangkat analisis, maka ganti tadi itu. Kalau memang Pak Amran mau mengarah ke penelitian kuantitatif, lah itu analisis. Tapi kalau mengarah kepada
mengarah kepada kualitatif ya itu tadi model. Tentu di dalam model itu ada sesuatu yang ingin kita tempuh, ada sesuatu yang ingin kita tingkatkan. Tentu karakter religius tadi itu dengan adanya keterpaduan kurikulum ini dalam pendidikan agama Islam dan pendidikan. Saya kira itu saja. Untuk terima kasih. konsultasi selanjutnya, saya selaku promotor berterima kasih kepada para penguji sebelumnya sudah memberikan masukan yang banyak. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita ke Pak Dr. Hakim Jurumia. Pak Kiai Hakim Jurumia, ada? Halo. Kayaknya belum gabung dulu ya. Ya, kita ke Pak Dr. Halid. Silakan Pak Dr. Halid. Di sana tidak terlalu. Ya. Terima kasih. Kemudian aliran listriknya juga tidak memadai. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar secara tatap muka. Alhamdulillah pada hari ini Pak Amran telah mencapai satu tahapan yang tentu sebagai pintu pembuka dalam proses penyelesaian studi dan tentu hari ini kita banyak mendengar masukan-masukan dari para Dewan Penguji yang kita hormati bersama. Diharapkan untuk dicatat secara keseluruhan apa yang tadi menjadi masukan-masukan. Saya sebagai kopromotor 2 dan sekaligus sebagai uji ya tentu ada beberapa hal ya yang saya kira perlu menjadi pertimbangan atau menjadi perbaikan nantinya ya. Saya catat semua di sini ada 3 halaman ya. Ada 3 halaman. Ya, tentu yang pertama itu adalah teknik penulisan ya Pak ya, Pak Amran. Karena dari sisi layout ya di situ merupakan pintu pertama ya, daya tarik orang untuk melihat sebuah tulisan kita apa tertarik untuk dibaca atau tidak. Itu dilihat dari sisi layoutnya. Sama halnya kita ini penampilan pertama itu kan yang dilihat dari luar ya. Ya, kalau penampilan sudah oke, matching antara warna pakaian dan seterusnya ya, itu akan membuat orang jadi penasaran itu ya. Kemudian yang kedua terkait apa yang diteliti, sesungguhnya kalau bicara tentang penerapan kurikulum itu kurikulum terpadu ya. Kalau hanya melihat bagaimana penerapannya, lalu tidak ada semacam tolok ukur, ya, keberhasilan penerapan kurikulum itu tidak ada tolok ukurnya ya. Itu akan membuat kita sendiri jadi tidak ada pegangan. Ya. Jadi misalnya hanya melihat, kalau ini judul pertama ya, hanya melihat diterapkan kurikulum terpadu itu ya seperti apa ya, tergantung di lapangan itu ya. Padahal yang kita harapkan itu situasi dan kondisi di lapangan, jika ada hal yang kurang harusnya seperti apa itu ya. Jadi misalnya penerapan kurikulum terpadu dalam pembelajaran PAI itu dapat misalnya meningkatkan kompetensi peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Merauke gitu ya. Jadi kalau dari segi judul ya yang saya tawarkan ya, misalnya model penerapan kurikulum terpadu dalam pembelajaran PAI. Nanti saya
kirim Siap, siap. catatannya Pak Ustaz ya. Makasih Pak Dokter. Dalam pembelajaran PAI untuk meningkatkan kompetensi peserta didik ya. Jadi itu di madrasah ya, pada madrasah tidak ya di Merauke. Kalau saat yang disebutkan nanti apa ya, wibawanya disertasi itu menjadi ini. Yang kedua, kalau kita sebut Merauke mungkin ada beberapa madrasah tidak ya di Merauke yang juga punya kurikulum terpadu yang kita bisa. Tapi nanti ya sifatnya case study ya, studi kasus itu dari sekolah atau dari MI yang satu dengan MI yang lain. Nah, itu kita bisa kaji secara mendalam di situ. Iya, siap. Terima kasih. Termasuk latar belakang masalah ya. Jadi misalnya di dalam latar belakang itu ada poin ayat 1, ayat 2. Itu tidak perlu dikasih poin ya. Jadi dijelaskan mengalir saja. Setiap ayat yang ada itu diberikan pandangan ahli tafsir untuk kita jadikan sebagai landasan dalam menghubungkan dengan subjek penelitian kita. Jadi ada ya, piramida terbalik ya, ada konteks dasolen ya sebagai sesuatu yang bersifat harapan, kemudian kita jelaskan selanjutnya menuju kepada dasennya atau kenyataannya ya. Jadi situlah kita bisa melihat ada gap, ada jurang pemisah antara harapan dan kenyataan. Itulah kita analisis bahwa hal ini sangat penting untuk dilakukan penelitian. Identifikasi masalah ya saya kira ini juga saya coba untuk menuliskan ya, ada sampai 7 ya. Nanti dielaborasi nanti rumusan masalah. Ya, kalau memangnya judul tadi itu diterima atau menjadi pertimbangan, paling tidak ada 4 ya. Ada 4 rumusan masalah. Pertama itu berbicara tentang apa materi kurikulum terpadu. Yang kedua, bagaimana desainnya. Ketiga, bagaimana strategi penerapannya. Yang keempat, bagaimana implikasinya. Jadi dengan 4 pertanyaan ini, saya kira itu akan membantu kita untuk lebih mudah melihat apa yang sesungguhnya mau diteliti di lapangan ya. Jadi kontes ini ya saya kira nanti kita diskusikan lebih lanjut. Ya. Kemudian selanjutnya fokus penelitian. Ya, jadi fokus penelitian cukup diurai tentang kurikulum terpadu, kemudian kalau dijadikan subjek penelitian itu adalah kompetensi peserta didik ya, paling tidak kan ada 4 kompetensi peserta didik di madrasah ya, ada kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, kompetensi sosial dan spiritual. Nah, itu dari segi fokus penelitian. Ada tujuan dan kegunaan penelitian, berkaitan dengan rumusan masalah, kemudian penelitian relevan, yakni bagaimana kita mengungkap ya disertasi atau penelitian ilmiah dari akademik atau dosen-dosen itu yang dinilai relevan ya. Baru di situ ada relasinya, distingsinya, dan novelty. Kemudian kajian teori ya, cukup ada 3 ya dibahas itu ya, kajian teori. Karena kajian teori itu sesungguhnya adalah menjawab rumusan masalah secara teori ya. Oh iya. Jadi kita melihat rangkum di dalam teori itu apa yang dipertanyakan di rumusan masalah. Termasuk apa relasi antara kurikulum terpadu dengan kompetensi peserta didik gitu ya. Kerangka pikir itu ya substansinya itu ada berapa poin ya, ada grand teori ya, ada teori besarnya, ada middle teori, ada teori, ada subjek penelitian dan ruang lingkup, ada problem statement, rumusan masalah, dan ada produk ya. Jadi itu kerangka pikir nanti ketika saya kirim
catatannya ini bisa dipertimbangkan. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Metode penelitian ya. Jadi metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ya. Jadi ini spesifiknya di beberapa madrasah, bukan cuma satu sesungguhnya ya. Baiknya seperti itu ya. Nanti di beberapa sekolah itu kita kaji secara mendalam ya. Kemudian paradigma penelitian ya kita berangkat dari pandangan keilmuan, ada teologis, pedagogis, dan psikologis. Ya. Yang terpenting juga untuk teknik analisis data adalah kita analisis data itu dengan data studi kasus ya. Jadi punya tahapan-tahapan tersendiri bagaimana menganalisis data kalau datanya itu adalah studi kasus ya. Jadi tidak perlu ditanggapi Bapak ya, karena itu sangat kasih dan juga saya sementara juga mengajar online di S2 itu ya. Kira demikian. Terima kasih Pak Dokter. Kirim ya catatan ya. Terima kasih. Selamat Pak Amran. Semoga terima kasih Pak Dokter. Sehat dan sukses selalu dalam menyelesaikan penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Dewan penguji yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu para peserta seminar yang sangat berbahagia, wabil khusus Pak Amran Al-Kasbi. Ya, makasih. Alhamdulillah sudah selesai seminar proposal ya, insya Allah kita tunggu kemudian berproses untuk melakukan penelitian. Kalau saya tidak salah Pak Amran yang terakhir ya di angkatan ini. Siapa Dokter? Ya, terakhir. Habis terlambat mengantar bukan dari Mekah. Ya, ini kemarin dari ya. Ya insya Allah semuanya berkah lah kemudian dan mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah, dimudahkan untuk menyelesaikan studi kita dengan baik dan sebagainya. Dan kepada Allah kita bermunajat dan insya Allah semuanya mudahlah ya. Dan kita berharap nanti yang melakukan penelitian nanti kontak saja Pak Abdul untuk kemudian dibuatkan pengantar ya penelitian dari institusi. Saya pikir demikian. Terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih Pak Dokter. Maaf kalau ada kekurangan dan kita tutup dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Pak Amran ya. Terima kasih Pak Dokter. Ya, semuanya sukses semuanya. Ya, tinggal kita nunggu lagi berikutnya pada sesi. Siap Pak Dokter. Insyaallah. Terima kasih. Ya. Masukan. Saya juga siap-siap ini. Kembali ke kampus dulu. Siap. Mantap ini Kanda ini, mantap. Bagaimana Pak Dokter? Pak Mahfud. Mantap ini, mantap. Selamat Kanda, selamat. Iya. Terima kasih Pak Mahfuz. Siap masukannya. Siap. Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi karena ini sudah nanti kita lanjut.